Wabarakatuh. Tadi ada yang nanya tentang masuk raudhah tanpa tasrih. Ya, kalaupun bisa aku tidak boleh sounding untuk itu ya, teman-teman. Yang penting usahakan dapat tasrih. Kalau aku sampaikan bahwa masuk raudhah tanpa tasrih caranya nanti marah pemerintah ke aku ya, teman-teman ya. Jadi usahakan masuk raudhah tetap pakai tasrih ya, teman-teman ya. Siap Mbak Olivia, Mbak Hensi. Ustazah, tolong jelaskan larangan umroh. Banyak sekali teman-teman. Jadi pertama setelah kita ngambil miqat, ya mati lampu makanya tadi TikTok nggak ngebaca. Jadi ketika kita masuk ke ihram, setelah pasang niat ihram gitu ya teman-teman ya, nawaitu umrotan labbaik Allahumma umrotan, baik niatnya dia lam-lam atau di Bir Ali. Nanti kita nyampe ke hotel kan menuju tawaf. Antara nyampe ke hotel dengan menuju tawaf itu kita nggak boleh gosok gigi, cuci muka, pakai sabun, itu mandi pakai sabun nggak boleh. Kemudian auratnya dijaga walaupun sesama perempuan. Kalau ngambil wudhu di kamar mandi ya, jangan buka jilbabnya di dalam hotel. Menjelang tawaf tuh nggak boleh tuh teman-teman. Ini banyak yang orang lupa, santai-santai dia ngangak-ngangak dia ya kan, itu nggak bisa. Kemudian tawaf itu keliling Ka'bah. Ini kan Ka'bah nih guys. Iya Mbak Mochi, ganti yang tadi pagi nggak terbaca algoritma, nggak terbaca AI kita. Durasinya nggak kebaca. Nah ini kan teman-teman tawaf nih ya. Nanti Mbak Resda azan nanti ya ada ya. Ini tawaf kan keliling Ka'bah nih. Deodoran juga nggak bisa teman-teman, dia berwangi, yang berwangi nggak bisa. Nah teman-teman tawaf kan keliling Ka'bah, so ya keliling Ka'bah. Ini kan ada Hijar Ismail guys, Hijar Ismail ini kan yang setengah lingkaran. Itu teman-teman kalau tawaf jangan masuk ke dalam Hijar Ismail, karena bagian dari Hijar Ismail ini tidak, Hijar Ismail tidak adalah bagian dari dalam Ka'bah. Jadi dulu Ka'bah itu sampai ke Hijr Ismail. Sekarang dia dikecilkan sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman tawaf itu keliling Ka'bah. 7 kali nggak boleh masuk Hijr Ismail. Kalau masuk tawafnya batal. Kemudian kita, karena kan Hijr Ismail itu dalam Ka'bah, sementara kita tawaf harus keliling Ka'bah. Kemudian Ka'bah itu kan sebelah kanan kita guys. Nah kita mau tawaf itu di bahu sebelah kiri. Nggak boleh ngelihat ke belakang, nggak boleh mundur. Kalau ngelihat ke belakang dan mundur batal tawafnya ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Halo Mbak Iti ya, Mbak Indra, Mbak Ilman ya. Oke, teman-teman sehat ya guys. Nah, iya siap Pak Soherman ya. Tadi jam setengah 2 aku cari live Ustazah nggak ada. Iya nggak apa-apa ya. Oke sehat ya teman-teman ya Mbak Danis. Jadi nggak boleh batal tawafnya seperti itu. Kemudian hati-hati kalau teman-teman di Raudhah. Sebelah kanan kuburan Rasulullah, sebelah kiri kuburan Rasulullah, sebelah kanan makam Rasulullah. Nah, teman-teman kalau mau doa ngadapnya ke depan, nggak boleh ngadap ke kuburan atau ke mimbar, nanti syirik. Ngadapnya ke depan kalau doa. Terus kalau di Raudhah juga teman-teman sholatnya jangan banyak-banyak ya, cukup 2 maksimal 4 rakaat, yang dibanyakan doanya, bukan sekedar sholatnya ya. Iya Mbak Ani pengganti yang tadi pagi ya, teman-teman mati lampu nggak kebaca. Siang Mbak Iin, Assalamualaikum warahmatullah. Teman-teman kalau aku live siang terkejut semua ya, terkejut semua. Wah Ustazah kok munculnya siang gitu ya. Oke, Ustazah wudhu habis mandi belum pakai pakaian boleh. Tidak ada syarat wudhu harus nutup aurat. Kalaupun ada itu cuman adab bukan syariat. Iya Mbak Ani ya. Oke, karena tadi pagi kita mati lampu ya Mbak Anik ya, dan itu nggak kebaca oleh sistem. Ustazah kalau dapat uang arisan, oke, misalnya 7 juta nggak wajib zakat ya. Ustazah saya umroh tanpa suami, nggak ada problem teman-teman ya. Tidak ada problem teman-teman. Yang penting kan teman-teman seumroh kita ini, teman-teman seumroh kita ada yang perempuan ya. Oke, dikira ulangan, jilbabnya beda lah dari tadi pagi. Oke, gimana waktu saya umroh saya masuk ke Hijr Ismail waktu tawaf. Aduh, kalau waktu tawaf udahlah yang lalu biar berlalu ya. Nah, jadi
Gitulah, yang lalu biar berlalu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman waktu tawaf itu teman-teman tidak boleh masuk kecuali besoknya atau udah selesai umrohnya. Teman-teman boleh masuk ke Hijr Ismail ya. Kalau tawaf batal, mau tawaf wada, mau tawaf sunnah masuk Hijr Ismail nggak boleh ya. Oke, siap Mbak Maulid ya. Hukum sholat mata dipejamkan saat sholat makruh ya. Sholat itu buka mata, buka bibir ya. Tutup mata, tutup bibir makruh ya teman-teman ya. Sholatnya sah tapi nutupnya itu makruh ya. Oke, sehat ya teman-teman. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku coba berjuang menjawab pertanyaan teman-teman. Ustazah, kalau keputihan wudhu dulu. Cebok dulu. Sebelum teman-teman cebok, sebelum teman-teman wudhu, sangat dianjurkan cebok. Nah, saat teman-teman sholat, nanti keluar keputihannya itu nggak usah dipikirin ya. Oke, Ustazah, gimana sholat qobliyah subuh? Doa sholat qobliyah subuh niatnya, sengaja aku sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, kalau suami ungkut keburukan istri dan istri ajukan cerai, boleh ya? Cerai itu, gugat cerai itu tergantung istri mau diajukan atau tidak. Yang penting nanti hakim ya yang menentukannya ya. Tutup mata saat sholat makruh ya. Walaupun lebih khusyuk jangan ya teman-teman ya. Ada beberapa hal yang dimakruhkan dalam sholat. Masih ingat? Yang pertama adalah tutup mata, tutup bibir, menahan kentut dalam sholat. Kemudian mengantuk ya, kemudian sholat dalam keadaan menguap itu makruh dalam sholat ya. Jadi kalau bisa teman-teman kalau nguap tahan uapannya supaya teman-teman bisa sholat dengan enak ya. Nah, hindarkan yang makruh dalam sholat ya, hindarkan yang makruh dalam sholat. Oke. Nah, Zah, gimana kalau sedang sholat keluar keputihan dalam sholat? Nggak usah difikirkan. Yang penting teman-teman udah cebok sebelum sholat ya. Oke, kalau baca sholat dalam hati jangan. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Aku ulang. Sholat itu buka mata, buka bibir. Tutup mata, tutup bibir. Tutup mata, tutup mata, tutup bibir. Makruh. Tutup mata, tutup bibir, makruh ya teman-teman ya. Makruh ya. Halo Mbak Hamba. Oke, coba teman-teman boleh share-share tautannya, tatap layarnya. Aku pelan-pelan aku cuekin sebentar. Aku mau jelaskan apa yang dibolehkan dalam sholat dan apa yang dimakruhkan dalam sholat. Halo semuanya, aku menjelaskan apa yang dibolehkan dalam sholat dan apa yang dimakruhkan dalam sholat. Pertama, dibolehkan dulu. Dibolehkan dalam sholat menangis, batuk, flu, kemudian flu pilek sama nelan ludah, batuk, bersin, boleh dalam sholat. Termasuk menangis, boleh. Nah, itu boleh, nggak ada masalah. Nangis dalam sholat mungkin ingat dosa, ingat masa lalu boleh. Nah, tapi ada yang dimakruhkan dalam sholat. Makruh dalam sholat, menguap, kemudian mengantuk, kemudian menutup mata dalam sholat dan nutup bibir, makruh, kalau bisa jangan. Kemudian menahan kentut dalam sholat, kemudian mengantuk, menengok ke atas, itu makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Sekali lagi, makruh hukumnya mengantuk, menguap, menahan kentut dalam sholat, menengok ke atas, menutup mata dan menutup bibir. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Buka mata, buka bibir. Tutup mata, tutup bibir, sah. Tapi Allah nggak suka. Ya, menguap tuh tahan. Kalau dibuka, sholatnya sah, tapi menahannya makruh. Membukanya makruh. Bersin tidak batal. Nggak bisa nahan nguap, buang aja uapannya. Cuman makruh ya. Sendawa tidak makruh. Sendawa itu boleh. Nangis, batuk, pilek, nelan ludah, sendawa, berdehem, flu, flu boleh ya, nggak masalah ya. Kalau ambeien sholatnya gimana? Nggak ada kalau ambeien sholat. Batuk tidak batal. Ngantuk makruh.
Bingung atau enggak teman-teman? Kalau ngantuk makruh ya. Oke, tutup mata, tutup bibir atau salah satunya makruh ya. Nahan air ludah nggak apa-apa ya. Merem mulut muka jangan ya. Buka mata, buka bibir. Oke ya. Tenggorokan mengeluarkan lendir tidak batal. Kalau batu tidak batal, tapi batu keluar pipis batal. Ambil wudhu lagi, cebok, buka celananya, jangan lupa letaknya di mana, sholat lagi. Oke. Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat, apakah langsung 4 rakaat atau 2 kali salam? Boleh 2 kali salam, bolehlah 1 kali salam. Dua-dua aja, ya itu jauh lebih afdol ya, dua-dua aja. Oke, kalau nggak bisa tidur nampak sampai sholat malam, boleh sholat nggak? Tidur dulu baru tahajud, bukan bukan perkara afdol dan tidak afdol. Bukan perkara sah dan tidak sah, tapi dia perkara afdol dan tidak afdol aja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Hukumnya sama, pahalanya sama, Allah lebih menyukai yang afdol, gitu aja. Teman-teman nih mau live pagi, siang, malam, luar biasa ya, bertanyanya tetap ngegas ya, kayak rudal Hamas ya, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya guys. Oke, bersin berkali-kali dalam 1 kali sholat nggak apa-apa. Bersin, batuk, pilek, flu, sendawa, dehem, nangis tidak membatalkan sholat ya, tidak membatalkan sholat ya teman-teman ya. Siap nanti ya Mbak Reza ya. Oke, sangat bermanfaat, semoga ya bermanfaat ya. Ustazah, tahajud menjelang subuh boleh nggak? Boleh ya. Sholat isya ketiduran tahu-tahu bangun jam 3. Sholat aja. Karena batas isya itu adzan subuh. Batas tahajud juga adzan subuh. Ya. Suami jam 10.30. Sholat duha jam 10.30 masih boleh sih. Sampai Indonesia Timur 10.30 masih bisa sholat duha. Kalau flu-nya dilap tidak batal sholatnya. Oke, kalau flu-nya dilap sholatnya tidak batal. Boleh ya. Oke, Ustazah. Jenis kalau duburnya keluar dalam sholat nggak apa-apa. Yang penting bukan cairan yang keluar. Ustazah, kalau kita sudah wudhu, belum kerja sholat, kita tertidur, wudhu lagi nggak? Tertidur membatalkan wudhu. Tertidur membatalkan wudhu kalau tidurnya itu nyenyak. Tapi kalau cuman gini-gini doang, tidak membatalkan wudhu. Apa yang membatalkan wudhu? 1. Menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan. Kalau garuk-garuk di luar mukena tidak batal. 2. Bersentuhan dengan yang bukan mahram, batal. Yang ketiga adalah terkena keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, dan atau keduanya, di antara keduanya. Kemudian gila, tertidur lelap, terkena najis ya, gitu ya teman-teman ya. Keputihan yang penting teman-teman cebok sebelum wudhu, setelah itu sholat kalau teman-teman dalam masa keputihan. Cegukan agak lama tidak membatalkan wudhu. Teman-teman nih lucu ya. Ustazah, cegukan membatalkan wudhu enggak? Enggak, cegukan tidak membatalkan wudhu. Kalau agak lama tidak batal. Batuk batal wudhu enggak? Enggak. Kalau batuknya lama tidak batal. Ya, bersin batal wudhu enggak? Enggak. Kalau bersinnya lama tidak ya. Manja-manja pertanyaannya ya. Itu namanya memverifikasi ya guys. Boleh aja, oke, siap ya. Ustazah, iya, kalau sholat ketinggalan mulai zuhur, asar, maghrib, isya tidak sholat kecapean gimana membayarnya? Tidak ada cerita kodo kalau orang capek ya. Teman-teman ya, nggak bisa. Malas tidak bisa membuat kita itu mengkodo. Ustazah, orang cepet banget pertanyaannya. Kalau cegukan minum dulu batal nggak? Lagi sholat cegukan minum ya batal. Ya teman-teman ya. Oke, batal. Iya, betul sekali. Walaupun sepele, dia penting banget. Sama dengan kentut. Kentut itu siapa sih yang mau bahas kentut? Rasanya cuman kita lah yang berani membahas kentut ya kan. Menahan kentut makruh, iya kan? Keluar kentut batal sholatnya. Keluar kentut
sambil ada keluar pipis sedikit, batal wudhunya, batal sholatnya, ambil wudhu lagi, celananya dibuka, jangan dipakai lagi sholatnya, untuk sholat ya. Oke, siap ya. Ustazah, paham ya teman-teman ya. Setelah ngambil wudhu, kita makan, minum itu tidak membatalkan wudhu. Ambil wudhu, makan, minum dulu, tidak membatalkan wudhu ya. Siap Mbak Yeyen. Oke, habis wudhu minum air putih, silahkan. Minum kopi pun gak ada masalah, minum teh juga gak ada masalah. Karena makan, minum tidak membatalkan wudhu ya. Perempuan, apakah wajibnya di masjid atau di rumah? Perempuan itu tidak wajib ke masjid, tapi tidak dilarang ke masjid. Oke, tidak wajib ke masjid, tidak dilarang ke masjid. Idza sta'zana nisa'ukum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan boleh ke masjid tapi tidak diwajibkan. Garuk-garuk batal enggak? Kalau garuk-garuknya lebih dari 3 kali, ada 2 pendapat, ada yang bilang batal, ada yang bilang makruh. Jadi garuk-garuk itu caranya cukup maksimal 3 kali aja tapi searah. Jangan gini-gini ya guys. Tutorial garuk-garuk dalam sholat. Sekali. 1, masih gatal. 2, masih gatal. 3. Nah, gitu ya teman-teman ya. Gitu caranya ya guys. Gitu dia kalau teman-teman mau wudhu ya, garuk-garuk. Ustazah, baca Quran apa harus menghadap kiblat? Tentu tidak ya. Baca Quran tidak wajib menghadap kiblat. Bersentuhan dengan suami batal wudhu enggak? Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Teman-teman silahkan mau ikut yang mana. Referensinya mana? Kalau referensi untuk garuk-garuk silahkan Mbak buka dalam fikih ibadah karangan Said Sabiq atau fikih sunnah karangan Imam Al-Ghazali. Ada di dalam itu Mbak. Ustazah, orang-orang cuek nggak dekat sama saya, nggak peduli, nggak deket apa ujian dari Allah. Maksudnya gimana Mbak Ar? Oke. Ustazah, kalau sebelum tidur sholat hajat, terus bangun untuk tahajud, bolehkah sholat hajat lagi? Boleh. Sholat hajat itu maksimal 12 rakaat, lebih baik dilakukan di malam hari sepertiga malam ketiga. Jadi malam itu dibagi 3. Ya, sepertiga malam pertama itu habis Isya sampai jam 11. Sepertiga malam kedua jam 11 sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai adzan subuh. Nah teman-teman lebih bagus yang mana? Lebih bagus jam 2 malam sampai adzan subuh. Itu lebih baik untuk melakukan sholat hajat ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Jazakumullah karena bisa sehat selalu di sana ya. Oke. Ustazah, tasyahud pakai Sayyidina atau tidak? Boleh pakai, boleh tidak. Terserah teman-teman semuanya. Kumis datang, siap. Oke, niat mengejutkan ya. Masya Allah. Ustazah, puasa Yaumul Bid tanggal berapa bulan ini? Ini masih tanggal 5 Rabiul Awal, sekitar 8 hari lagi. Nanti aku ingatkan ya. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku akan ingatkan nanti jika ada puasa Yaumul Bid sudah dekat ya, teman-teman ya. Ini masih tanggal 5 soalnya. Jazakumullah ya, Kak. Oke. Ustazah, makan minum sebentar ya. Makan minum. Aduh, makan minum apa tadi? Kayaknya penting lah pertanyaannya. Aduh, aku ketinggalan guys. Maaf ya teman-teman ya. Ustazah, sholat baca Al-Fatihah aja boleh nggak? Boleh. Iftitah dan ayat pendek tidak wajib, bukan rukun sholat. Iftitah dan ayat pendek bukan rukun sholat. Jadi teman-teman yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Nggak baca iftitah, nggak baca ayat pendek sebenarnya nggak masalah walaupun sayang aja. Iya kan? Ustazah, setelah adzan sholat sunnah. Lalu orang-orang pada ngobrol. Boleh nggak? Harusnya lebih baik berdoa. Boleh-boleh aja. Cuman sayang karena nggak doa. Iya kan? Oke gitu ya. Ustazah, sholat nggak pakai celana dalam. Ada celana dalam lagi guys. Oke ya.
Kalau batuk keluar pipis pakai panty liners, harus batalkan sholatnya, panty linersnya dibuang, cebok dan kemudian wudhu lagi. Kemudian kalau sholat nggak pakai celana dalam, nggak apa-apa, yang penting pakai mukenahnya benar-benar tertutup ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bekerja di luar, lalu teman-teman batuk keluar pipis, nggak usah pakai celana dalam lagi sholatnya. Silahkan disimpan celana dalamnya di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh netizen. Oke, Ustazah, batalkah kalau sedang sholat ada kucing di depan pas mau sujud kita singkirkan karena menghalang? Oke, tidak membatalkan sholat ketika diganggu oleh hewan peliharaan. Iya Mbak Narti. Ya, tidak membatalkan selagi hewannya itu tidak najis seperti kucing. Kucing itu yang najis cuman pupnya sama BAB-nya. Selebihnya tidak najis ya. Arahkan aja sujudnya ke kiri atau ke kanan gitu ya. Ustazah, kalau wudhu pakai air hangat yang nggak mateng nggak ada masalah ya. Oke, wudhu ada doanya nggak? Niat aja cukup. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ustazah, sholat dalam keadaan duduk boleh nggak? Ada dalil, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Jadi sholat dalam keadaan duduk, berdirinya kayak gini. Allahu Akbar. Gini ya guys, takbiratul ihram. Rukuknya 30 derajat aja. Allahu Akbar. Oke. Nanti sami Allahu liman hamidahnya berdiri. Allahu Akbar. Oke. Lalu kemudian teman-teman sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Allahu Akbar. Lebih rendah toh? Nah, ini dia. Nanti duduk antara dua sujudnya seperti duduk biasa. Allahu Akbar. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Arta, boleh beli jamnya nanti ya. Kita tanya jawab dulu sebentar. Nah, kayak gini guys. Oke, nggak apa-apa. Sholat dalam keadaan duduk nggak apa-apa kalau sakit kaki. Termasuk teman-teman sholat dalam keadaan baring. Dalam keadaan baring gini sholatnya kalau sakit. Kiblat di sini, ini kaki teman-teman. Arahkan ke kiblat, kepalanya pakai bantal, nanti dinaikkan kepalanya sehingga wajahnya ke kiblat. Nggak apa-apa teman-teman ya, Masya Allah. Islam itu oke. Ustazah minta doa cebok dong. Ada yang nanya doa cebok. Wah. Kalau posisi kaki duduk, boleh duduk ke bawah, boleh sila, boleh selonjor, nggak apa-apa. Doa kalau cebok, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tarhir qalbi minan nifaq. Ini doa cebok nih. Aku sematkan nih guys. Ini ada spesialisasi cebok soalnya di akun kita tuh. Allahumma hassin farji. Ya Allah, perbaiki ya Allah. Hassin farji minal fawahish. Ya Allah, perbaikilah kemaluanku dari yang keji. Ya, kemudian watahir qalbi minan nifaq, dan sucikan hatiku dari perbuatan munafik. Nah, ini doa cebok dan dibaca dalam hati. Teman-teman kan kalau teman-teman di kamar mandi kan baca doa cebok, baca doa maudhu, baca doa mandi wajib. Nah, saat teman-teman baca doa itu tutup bibirnya dalam hati ya, karena posisi di kamar mandi ya. Oke. Kapal di ombak besar boleh nggak sholat duduk? Silahkan ya. Kalau kita sholat pas sujud, anak kita naik punggung, kita bangun, anaknya masih di punggung, biarkan aja dulu dia di punggung Mbak, nggak apa-apa Mbak, biarkan dia di punggung dulu ya. Contoh misalnya nih, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kelamaan sujud ya. Rasulullah pernah kelamaan sujud dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lama banget sujudnya? Ya, maka Rasulullah berkata, ada Hasan Husain bermain di punggungku. Dia lagi sujud seperti kayak Mbak tadi, ya kan? Nah, main di punggungku. Aku lamakan sujudku supaya dia bisa bermain dulu dengan enak, baru kemudian aku bangun. Itu nggak ada masalah ya. Sistem bagi hasil, kalau kita pemodal, investor, nggak apa-apa. Itu namanya mudharabah dalam agama Islam ya.
Ustazah mau sholat, CD-nya takut ada najis, dibuka, dikantongi, lupa ditaruh, jadi terbawa sholat. Kalau terbawa sholat, ada najisnya, sholatnya batal. Ya, makanya taruh CD pada tempatnya ya, jangan pada tempat yang tidak diduga-duga ya. Ustazah, doa cebok, saya ketinggalan nyatat. Oke ya. Doa cebok mana dia? Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, perbaiki kemaluanku dari yang keji dan tahir kalbi, ya, sucikan hatiku dari perkara nifak itu. Jangan ditulis sih, di foto aja, di screenshot itu dia ya. Oke, itu dia ya. Oke, Mbak Tini ya, Masya Allah ya, Mbak Sila. Teman-teman, puasa Yaumul Bid masih 1 minggu lagi ya guys, 8 hari lagi. Ini masih tanggal 5 Rabiul Awal. Nanti kita ingatkan lagi ya. Yang penting teman-teman klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya, baik live maupun videonya. Nanti aku ingatkan kita kalau kita mau jadwal Yaumul Bid ya. Ustazah, kalau kita sedang melaksanakan ke sholat, tiba-tiba ada yang keluar, nggak usah pikirkan kalau udah dalam sholat ya. Siap Mbak Nelly, ya Mbak Seli ya. Ustazah, kalau sholat sunnah tanpa iftitah boleh nggak? Boleh. Iftitah bukan rukun sholat. Jadi kalau bukan rukun sholat, tidak digunakan nggak apa-apa, cuman sayang aja. Ustazah, siang ini bisa pesan jam nggak Ustazah? Bisa. Siang ini masih bisa pesan jam dan promo 9.9 masian ya. Harganya masih terjangkau ya. Oke. Ustazah, sholat witir atau sholat witri? Sama. Sholat witir atau sholat witri? Sama. Allahumma rzuqni makhroja atau Allahumma rzuqna makhroja saat sujud terakhir? Sama. Gitu ya guys. Sama aja ya. Ustazah, kalau keluar angin dari lubang depan batal wudu nggak? Ingat, keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya batal ya. Oke, sama ya teman-teman ya. Zah, iftitah itu bacaan sebelum Al-Fatihah kan? Iya. Kabira walhamdulillahi katsira. Itu kalau nggak pakai itu nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau kita zikir pagi sore tidak bersuara nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Zikir tidak harus bersuara. Ya, yang sangat dianjurkan bersuara itu adalah kalau teman-teman baca Quran. Coba perhatikan aku sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layar. Ada 3 cara baca ya. Pertama adalah ucapkan dalam hati, tutup bibirnya. Kapan itu? Saat baca doa cebok di kamar mandi. Masuk WC kan baca doa. Keluar WC baca doa. Kemudian mau ngambil wudhu baca doa. Mau mandi junub baca doa. Iya kan? Dalam hati. Oke? Jawab azan di kamar mandi. Kalau mau dijawab juga baca doa. Tapi kalau bisa sih keluar kamar mandi baru dijawab. Oke? Yang kedua adalah bisik-bisik. Nah, kapan? Saat kita sholat. Sholat itu buka mata, buka bibir. Ya, nggak boleh tutup mata, tutup bibir. Makruh. Ya. Yang ketiga adalah kuat-kuat. Kayak aku baca, kayak aku ngomong, baca. Nah, kayak aku nih kan kuat-kuat nih. Kapan? Saat baca Quran. Baca Quran itu kalau bisa kuat-kuat. Supaya kita bisa mengontrol bacaan kita. Manaha, manaha, manokho, manaha, manasa, manaza. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Zah, kalau doa untuk orang tua yang meninggal, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Atau boleh yang lain pakai bahasa Indonesia, siap ya. Siap Mbak Lutfia. Nahan kentut waktu sholat makruh Mbak. Bagusnya kalau lagi sholat Mbak buka saja, Mbak lepaskan aja kentutnya ya. Lepaskan aja kentutnya ya. Gitu, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Bagusnya sih kayak gitu ya.
Oke, gitu ya. Tapi kalau ditahan nggak apa-apa, sholatnya sah ya. Ustazah, sholat witir apa boleh berdoa pada saat sujud terakhir? Semua sholat boleh berdoa pada sujud terakhir ya. Ya, semua sholat boleh berdoa pada sujud terakhir. Apa doa yang paling baik di sujud terakhir? Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar dari setiap masalah. Ustazah, kalau nggak hafal doa kunut gimana? Nggak apa-apa, teman-teman. Doa kunut itu hanya dianjurkan oleh Imam Syafi'i dan tidak dianjurkan oleh Imam Hanafi. Jadi teman-teman terserah mau ikut yang mana ya. Ustazah, kalau kita safar, jika kita balik tempat posisi tidak sampai 80 kilo, kalau kita mau pulang belum sampai 85 kilo, yang penting jaraknya lebih 85, nggak ada masalah ya. Spill doa sujud tadi. Doa sujud tadi, Allahumma rzuqni makhraja. Itu dia, aku sematkan ya guys. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Oke. Ustazah, kemarin batal puasa 2 minggu, boleh nggak dibayar fidyah? Kalau masih usia 48 tahun, kalau teman-teman masih muda, jangan tidak boleh fidyah. Harus ganti puasa ya, harus ganti puasa. Tidak bisa. Qadha itu hanya boleh untuk orang tua yang tak mampu ganti, atau untuk orang sakit yang tak mampu sembuh, atau setiap puasa dia sakit. Ya, Allahumma rzuqni nggak apa-apa. Sama aja itu doa sujud terakhir. Bacanya usahakan 11 kali. Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Sebelum at-tahiyatul kan kita sujud tuh guys. Kan kita sujud tuh. Iya kan kita sujud tuh. Ya. Nah, sebelum at-tahiyatul kita sujud, ya baca setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kita baca. Ya, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar, berikan aku jalan keluar, berikan aku jalan keluar. Boleh dilafazkan karena dia pakai bahasa Arab, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, boleh dalam hati aja. Ya, iya, Ustazah jam tangannya boleh teman-teman ya. Yang mau jam tangan hari ini promo besar-besaran ya. Aman ya. Oke, Ustazah, sistem bagi hasil sebentar ya. Sistem bagi hasil kalau kita pemodal, bagi hasilnya gimana? Ya terserah teman-teman mau bagi hasilnya gimana. Nggak ada masalah. Ya mau 20-30, 10-20, 50-50 itu sesuai kesepakatan teman-teman semuanya. Ustazah, bagaimana status PAY Lapter? PAY tetap riba ya. Makanya teman-teman kalau mau COD aja ya. Cara menghitung 11 kali boleh jarinya digerakkan. Wah, mantep ya. Nah, ini mantepnya teman-teman nih. 11 kali kayak gitu ya. 11 kali misalnya gitu ya. Maka kalau 11 kali boleh nggak jarinya digerakkan? Boleh, nggak ada masalah. Oke. Ustazah mau jam tangan. Yang mau jam tangan, teman-teman langsung COD aja. Harganya lagi cantik pagi ini ya. Siang ini ya guys. Oke, ntar aku spill jam tangannya ya. Ustazah, iya, kalau kita baca sholawat Jibril sambil mengendara boleh nggak? Salawat Jibril boleh sambil nyetir, sambil masak, sambil santai, boleh ya teman-teman, nggak ada problem. Sholawat itu boleh sambil baring, boleh sambil duduk, nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat lupa rakaat terus saya ulang dosa nggak? Nggak dosa sih.
nggak dosa sih, nggak ada masalah. Hanya saja kalau bisa sujud sahwi aja, sujud sahwi aja ya. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman berdiri, fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman langsung sujud. Mustajab juga ya, cuman kurang masyhur aja. Siap Mbak Tri ya, oke. Doa Nabi Ayub dibaca tanpa wudhu boleh nggak? Teman-teman coba dengerin aku. Seluruh doa tidak wajib wudhu ya guys. Seluruh zikir tidak wajib wudhu ya guys. Yang wajib wudhu itu sholat tawaf. Sholat tawaf. Kalau baca Quran wajib wudhu nggak? Masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak. Tapi kalau zikir dan doa semuanya sepakat. Zikir dan doa tidak wajib wudhu dong. Dan zikir dan doa tidak wajib menghadap kiblat. Zikir dan doa nggak wajib nutup aurat. Cuman ada baiknya ngadap kiblat dan kemudian nutup aurat gitu kan. Sujud tilawah tidak wajib. Sujud tilawah itu sunnah muakkad. Saya ulang ya. Sujud tilawah itu tidak wajib. Sunnah masih ada Mbak Nian. Nanti jam 9 ya untuk jamnya. Sujud tilawah itu sunnah muakkad. Coba tulis sunnah muakkad. Jadi witir sunnah. Jadi sunnah itu ada dua, sunnah biasa dengan sunnah muakkad. Sunnah biasa itu sunnah ghairu muakkad, tapi repot. Sunnah biasa aja lah, sunnah biasa. Gitu kita belajarnya mudah-mudah aja. Repot kita kalau susah-susah, ya kan? Sunnah ada sunnah biasa, ada sunnah muakkad, ya. Nah, sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau teman-teman lihat bacaan Quran yang ada sujud tilawahnya, yang ada tanda sujadahnya, teman-teman sujud, Allahu Akbar. Tak pakai takbir nggak apa-apa sih, ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Oke, iya. Kalau sunnah ghairu muakkad itu sunnah yang biasa. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah tidak harus pakai iftitah ya. Sholat wajib juga nggak perlu pakai iftitah ya teman-teman ya. Iya Mbak Eka, benar ya. Soal muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan ya. Nah, yang sangat dianjurkan. Jadi statusnya itu mendekati wajib ya guys. Nah, ini udah pada pinter-pinter nih teman-teman ya. Udah mantep ya. Kalau puasa Daud ada niatnya ya, niat aja. Sengaja aku makan sahur, puasa Daud, sunnah atasku kan Allah. Ya kan? Sujud syukur bacaannya. Sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat atau mendengarkan sebuah kebaikan. Ya kan? Sujud, Allahu Akbar. Tak pakai takbir pun enggak apa-apa sih. Enggak harus juga ngadap kiblat. Ya kan? Bacaan apa kalau sujud syukur guys? Bacanya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Oke? Ustazah seorang murtad bisa bacakan Yasin untuk orang meninggal? Enggak bisa, orang dia bukan Islam, ya kan? Jadi sujud syukur gitu ya, teman-teman. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Sujud tilawah yang tadi ya, ini bacaan sujud syukur nih. Ini bacaan sujud syukur nih ya. Teman-teman sambil tap-tap layarnya, share-share tautannya ya. Kita bareng-bareng bersama belajar di kanal ini ya. Ustazah sedekah subuh dimasukkan ke kotak amal. Ya masukkan aja boleh. 2000 sambil kita masukkan kita doa. Ya Allah, saya sedekah dengan sedekah ini, lapanglah kuburan mak saya, ringan siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, sehatkan badan saya, rumah tangga saya amankan, anak saya sehatkan gitu ya. Oke. Allahu Akbar kabirau. Allahu Akbarnya aja ya. Kabirau alhamdulillahnya ndak wajib ya. Zah, menasihati ipar yang selingkuh gimana? Ipar yang nasihatinya dengan bahasa teman-teman aja. Kan teman-teman yang paling kenal. Intinya adalah khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuan bahasanya. Ya, jadi jangan menyakiti. Menasihati siapapun nggak boleh nyakitin ya. Siap Mbak Ningrum, siapapun yang menasehati tapi nyakiti itu dosa. Mau dia ustadz, mau dia ustazah, tapi dia menasehati tapi nyakitin, nggak ngargain orang, itu dosa, nggak boleh ya. Niat benar, cara juga harus benar.
sholat kaki nampak, perbaiki aja mbak, perbaiki aja mbak. Jadi boleh kok memperbaiki, kan nggak sengaja dalam sholat, nggak ada masalah ya. Murtad membaca Yasin apakah memberatkan yang meninggal? Tidak ada hubungannya. Kalau dia udah murtad, dia nggak bisa baca Yasin, nggak akan diterima dalam akidah Islam ya. Mau nggak mau gitulah yang kita dengar, yang kita pahami, ya kan? Setelah takbir langsung baca Al-Fatihah, silahkan, nggak apa-apa ya. Ustazah, bolehkah ziarah kubur saat hari Minggu? Nggak apa-apa, tidak ada jadwal haram ziarah. Yang ada tuh jadwal haram puasa, jadwal haram sholat, itu ada. Tapi jadwal haram ziarah nggak ada. Ya teman-teman, cuman ada jadwal haram puasa. Ada hari-hari yang tidak boleh puasa, ada hari-hari yang tidak boleh sholat, ada jam-jam yang tidak boleh sholat. Tapi kalau jadwal haram ziarah nggak ada. Oke. Kalau seorang ustadz emang bisa disebut kiai haji. Yang menamakan itu masyarakat ya teman-teman ya. Mau dia bukan siapa-siapa, kadang-kadang kita panggil yai. Saya punya teman ustadz tamat pesantren, yai, itu nggak ada dosa ya. Oke ya teman-teman, sambil tap-tap layarnya aku jelaskan jadwal haram sholat dan haram puasa. Oke, nah teman-teman aku cuekin sebentar. Jadwal haram puasa satu. Oke, Ustazah, kalau kita sudah ketemu memaafkan tapi tidak ketemu lagi berdosa enggak? Ustazah, kalau kita sudah memaafkan tapi tidak mau ketemu lagi, enggak boleh. Jadi kita udah maafkan dia. Jadi tidak usah ada perasaan menolak ketemu. Biasa aja, kurangi urusan dengan dia. Tapi kalau ketemu, ya kita sapa gitu aja. Tapi kalau kita ketemu kita ngindar, itu nggak boleh. Itu mutus silaturahmi namanya. Aku mau jelasin apa ya tadi? Lupa aku. Sholat, sunat, taubat, hajat, istiqoroh, witir. Saya lakukan sekali waktu. Boleh nggak apa-apa. Sedekah subuh boleh jam 6 nggak? Pokoknya sedekah subuh itu kalau mau dinamakan sedekah subuh itu dari adzan subuh sampai habis waktu subuh ya. Kemudian laki-laki sholat keteknya kelihatan sah nggak apa-apa ya, tapi kurang adab aja ya. Jadwal haram puasa 1 Idul Fitri ya dong Mbak Teta ya kan. Kemudian Idul Adha ya dong, nggak boleh puasa kan Idul Adha. Kemudian hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari kedua, ketiga, keempat saat Idul Adha. Kemudian hari syak. Hari syak itu 1 hari menjelang Ramadan, tanggal 30 Sya'ban sebelum 1 Ramadan. Kemudian puasa terus sepanjang tahun, itu haram ya. Nah itu dia. Kemudian Jumat sendiri, Sabtu sendiri. Nah, kalau haram sholat tuh 3 waktu Mbak Zufrida. Pertama, habis subuh nggak boleh sholat. Habis waktu subuh menjelang syuruk nggak boleh sholat. Kemudian habis asar, ya habis asar menjelang maghrib nggak boleh sholat. Kemudian saat matahari tepat di atas kepala siang bolong jam 12-an. Karena 3 waktu itu jadwal ibadahnya orang Majusi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, boleh nggak kita potong kuku saat haid? Nggak apa-apa, tidak ada dalil yang mutlak mengharamkannya ya. Oke, Ustazah, iya. Apa dalam masa iddah suami masih wajib ngasih nafkah? Ya, ada namanya nafkah iddah. Ya, ada ya. Bu Mbak Nuansa. Zah, doa yang paling baik di depan raudhah apa saja? Apapun. Jadi kalau teman-teman raudhah itu laki-laki pakai tank top sholat nggak apa-apa sih, sah. Yang penting pusat sampai lutut tutup, cuman kurang adab aja sih menghadap Allah. Kalau di depan raudhah itu teman-teman, aku saranin sholatnya 2 rakaat maksimal 4 rakaat aja. Karena di raudhah itu kita banyakkan doa, bukan sekedar banyakkan sholat. Kemarin terakhir waktu aku berangkat itu di raudhah itu cuma boleh 11 menit, tapi belakangan sudah 29 menit kita berada di dalam raudhah. Raudhah itu kan sebelah kanannya makam Rasulullah, mimbar Rasul, sebelah kirinya adalah makam. Makam itu kuburan Rasul. Antara makam dengan makam ini raudhah. Nah, sholat di raudhah itu usahakan sholat hajat. Ya, sholat taubat dan sholat hajat itu bagus. Tapi ini saran, tidak ada dalilnya. Kalau mau pilih sholatnya sholat apa? Saranku lebih bagus sholat taubat dan hajat dong. Karena taubat itu mengampunkan dosa, hajat itu menjawab keinginan kita.
Ya kan? Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala, kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri. Kemudian sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunat atasku karena Allah. Lalu teman-teman berdiri guys. Di raudhah tuh jangan banyak duduk, nanti digeser-geser orang. Berdiri. Teman-teman ngadapnya ke kiblat doanya. Jangan ngadap ke kuburan Rasul, jangan ngadap ke mimbar Rasul, ngadapnya ke kuburan. Doa banyak-banyak. Doanya doa apa ya? Terserah teman-teman doanya. Iya kan? Nah, betul sampai 3 bulan Mbak Olshop, selama 3 bulan masa haid ya. Jadi kayak gitu guys, doa banyak-banyak ya. Bahkan teman-teman tulis tuh sebelum umroh, tulis doanya apa. Doa di raudhah ya. Ustazah, lagi haid boleh nggak baca sholawat? Boleh, nggak ada masalah. Yang dilarang itu cuman sholat, puasa, tawaf, berhubungan badan. Kalau baca Quran saat haid itu membacanya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Tapi memegangnya itu nggak boleh. Kecuali Qurannya itu di handphone atau ada terjemahan ya. Apa wajib sholat berjemaah bagi perempuan? Tidak. Perempuan tidak wajib sholat berjemaah dan tidak pula dilarang sholat berjemaah. Tidak dilarang tidak diwajibkan juga ya. Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, izinkanlah dia. Ini dalil perempuan boleh ke masjid walaupun tidak diwajibkan ke masjid ya. Sangat mudah dicerna. Oh alhamdulillah, kata-kataku mudah dicerna ya teman-teman. Semoga itu benar sehingga teman-teman dapat pemahaman yang enak ya. Karena memang aku menyederhanakan bahasa dengan bahasa kita, semoga bisa dipahami. Siap Mbak Zafa, Mbak Zio ya. Ustazah mau tanya, apakah sah sholat imamnya di masjid tapi saya di rumah? Masjidnya di samping rumah. Nggak bisa teman-teman. Jamaah itu adalah satu tempat, satu waktu. Siap Mbak Sufrida ya. Jadi satu tempat, satu waktu. Itu jamaahnya orang sholat berjamaah di musola samping rumah. Dia takbir, kita takbir juga. Dia ruku, kita ruku juga. Dia sujud, kita sujud juga. Halo Mbak Istimewa, Mbak Zafa ya, Mbak Virgo, dia ruku, kita ruku juga. Enggak bisa satu waktu tapi enggak satu tempat. Itu kejadian kemarin di bulan Ramadan. Saya di TikTok ini baru 1 tahun lebih, belum 2 tahun. Insya Allah nanti Maret tahun depan itu 2 tahun. Ya, semoga masih lama pula ya kan. Nah, jadi ada ustadz atau ada teman kita yang live lagi sholat taraweh. Lalu banyak jamaah aku yang ngikutin live-nya dia. Dia live, jamaah aku di depan guys, di belakang HP. Nah itu nggak bisa. Kita satu waktu tapi nggak satu tempat. Oke, nggak bisa itu. Siap Mbak Nital ya. Zah, memberi makan ke orang tua diniatkan sedekah. Memang sedekah, tanpa diniatkan ngasih makan orang tua otomatis sedekah ya. Zah, jika tidak mau kasih nafkah idah, ya dia dosa besar teman-teman. Ya Mbak DNA itu dosa gede ya. Ustazah, kalau diharamkan sholat di hotel apa sama pahala dengan di masjid? Oh, kalau di tanah haram, sholat di hotel sama nggak dengan di masjid? Nah, teman-teman, kalau di tanah haram, selagi teman-teman sholat yang ada softnya, itu sama dengan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Tapi ada soft di pelataran ruko, di teras masjid. Tapi ada soft, ya itu sama dengan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Karena dia masih di lingkungan tanah haram. Tapi kalau sholatnya sendiri di hotel itu sama dengan sholat sendiri. Dia beda teman-teman, beda. Kalau di tanah haram itu selagi masih ikut soft. Entah di depan hotel kita, entah di depan ruko, kita mau nyampe masjid gak cukup waktunya. Lalu kita sholat di ruko-ruko. Selagi ada soft ya. Selagi ada soft itu sama dengan sholat berjamaah. Itu untuk di 2 haramain ya. Di haram di Mekah dan Madinah. Di tanah haramnya aja ya. Tanah haram tuh kan gak seluruh kota ya teman-teman. Ya dituntut aja Mbak. Nafkah idahnya itu dituntut aja ya. Zah, kalau Jumat kan disunahkan membaca Al-Anbiya. Maksudnya gimana Mbak? Gitu ya, terbang, ditulis lagi. Ustazah, kalau lagi sholat kita lupa apa udah baca Al-Fatihah apa belum, tapi kita bacanya ulang Al-Fatihah ulang, nggak apa-apa ya, harus diulang. Kalau lupa ayat pendek baru nggak usah diulang ya. Bolehkah membaca Quran terjemahan tanpa wudhu? Sunnah wudhu, tidak wajib wudhu ya Mbak.
Ustazah, berdoa sebelum salam bagus, bagus. Tapi yang paling masyhur itu adalah di sujud terakhir ya, ketika mau habis sholat. Kalau sholat di rumah baca Al-Ikhlas boleh nggak Bu? Boleh. Di masjid pun Al-Ikhlas, di masjid, sholat di rumah sendiri itu baca Al-Ikhlas nggak apa-apa. Teman-teman nggak sendiri kok, banyak kok yang masih baca Al-Ikhlas di sini. Udah sering setiap live aku sebutkan, kayaknya di sini masih baca kul 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 doang kok ini tim-timnya ya. Jadi aman aja ya, teman-teman nggak sendiri. Oke. Zah, iya. Kalau sedekah subuh dibelikan selimut orang tua, boleh. Yang penting sedekah tuh untuk orang lain, gak ada masalah. Mbak Virgo itu masih tim kul-kul ya kan, Masya Allah ya kan. Nggak bisa ya Mbak Virgo baca doa cebok setelah Al-Fatihah. Jadi balik aja ke kul-kul ya Mbak. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Siap Mbak Nuansa. Suami, halo Mbak Nita. Kami 8 bersaudara beda ibu. Terus adik ada kena tumor. Apa perlu info ke saudara lainnya? Info. Siapa yang doakan? Kalau nggak saudara kita juga ya, Mbak Dewi ya. Oke, Ustazah pengertian masa idah dong, boleh. Oke, siap Mbak Winda, Mbak Cucu, Mbak Yujina, Mbak Ani. Masa idah itu adalah masa di mana Mbak Yasmin doa witir 1 rakaat boleh. Witir 1 rakaat boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya, aku mau jelaskan masa idah ya. Teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku cuekin bentar ya, aku mau jelaskan tentang masa idah. Siap bahaya nih Mbak Tiana. Jadi kalau talak 1, talak itu baru dilakukan 1 kali. Kan ada masa idah tuh, 3 kali suci, 3 kali haid atau 3 bulan. Nah talak 2, Ustazah pertama kali. Oh pertama kali, is okay ya, nggak masalah ya. Teman-teman yang baru pertama mampir, punya banyak PR, lihat video yang lain. Aku udah buat 2000 video di video aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah jadi masa idah itu kan ada talak 1, berarti masa idahnya 3 bulan ya. Talak 2 berarti masa idahnya 3 bulan ya kan. Nah dalam 3 bulan ini namanya masa idah. Oke. Nah, dalam masa idah itu, 1, perempuan tidak boleh nikah dengan laki-laki lain. Kalau dia nikah, nikahnya nggak sah, nanti dia zina. Kemudian yang kedua, tidak boleh menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Oke. Kemudian yang ketiga, dia itu bukan dilarang bekerja. Dia boleh aja kerja. Ya, karena belum ada cuti PNS untuk masa idah. Nah, boleh aja dia jualan gorengan, silakan dia keluar rumah, tapi nggak boleh dekat dengan laki-laki lain. Itu dalam masa idah perempuan 3 bulan, ya. Nah, nanti dalam masa idah yang 3 bulan itu, ya, oke, dalam masa idah yang 3 bulan itu, teman-teman nanti boleh dirujuk oleh suaminya dan boleh kembali kapanpun tanpa nikah ulang, ya. Suami tidak memberi nafkah selama berbulan-bulan. Apa harus terus-terus? Ada R-nya sih, susah ya. Aku agak sulit ngomong R ya, Is. Suami tidak memberikan nafkah terus-menerus. Apakah harus ditegur? Ya, nafkah itu diminta, teman-teman. Ketika dia nggak ngasih, teman-teman minta. Minta itu adalah mengeluarkan dia dari dosa. Karena laki-laki wajib memberi nafkah. Kalau dia tidak memberi nafkah, maka dia berdosa. Walaupun suaminya mampu, walaupun istrinya mampu, bahkan laki-laki yang tidak bisa memberi nafkah, artinya dia belum bekerja, dia dimakruhkan untuk menikah. Jangan nikah dulu sampai kerja dan bisa membiayai istri, ya kan? Kan gitu kan? Makruh menikah. Nah, terus dia nggak tahan nafsu syahwat, ya udah, dia berpuasa dan dia bisa berpuasa, kemudian dia bisa berolahraga, oke? Ustazah, kalau uang sedekah subuh diberikan Quran lalu diberikan ke ustadz dalam bentuk wakaf, iya silahkan, boleh. Apapun, sedekah itu bebas ya. Ustazah, makmum masbuk ketinggalan 1 rakaat. Oke, terus satu lagi karena lupa ikut selama imam, gimana makmum tersebut? Makmum masbuk ketinggalan 1 rakaat. Seharusnya tambah 1 lagi karena lupa ikut selama imam, gimana? Harus nambah. Aku kurang ngerti, bentar ya. Makmum masbuk ketinggalan 1 rakaat. Seharusnya kan tambah 1, betul. Karena lupa ikut selama imam. Gimana makmum tersebut harus nambah? Kalau dia ikut salam, ternyata dia kurang rakaatnya, ulang dia.
Iya kan, diulang. Harusnya kan dia setelah imam salam dia berdiri, iya kan? Tapi karena dia lupa dia ikutan salam dia ulang ya Pak. Oke, Ustazah. Iya. Kalau sudah terlanjur mencuri terus bertaubat apa masih boleh memakai barang yang dicuri? Jangan ya, jangan digunakan. Curi ini kalau teman-teman mencuri ini hablum minan nas, dia nggak bisa sekedar bertaubat. Barangnya itu teman-teman harus minta maaf ke orang yang teman-teman curi itu. Mohon maaf lahir batin ya Bu, kalau nggak ada teman-teman hitung barang yang teman-teman curi dan teman-teman sedekahkan. Misalnya seharga 200.000, ambil uang 200.000 lalu teman-teman sedekahkan. Ya Allah, saya sedekah untuk melunaskan hutang saya kepada si fulan. Setelah itu barangnya masih boleh teman-teman pakai. Jangan nyuri ya, pidana itu. Siap ya teman-teman ya. Oke. Banyak banget ya yang ada di kanal kita ini ya. Siap. Ada orang yang bersumpah di atas Quran dan diinjak, nggak ada dalilnya, mana boleh ya. Oke. Kalau saya suka dengar ceramah, suaminya nggak suka, ya nggak boleh. Berarti suaminya mengantarkan kepada keburukan. Ada loh suami-suami yang nggak suka istrinya majelis taklim, banyak teman-teman, banyak banget ya. Jadi itu boleh dinegosiasi, dengerin diam-diam, tidak boleh taat kepada suami yang menghantarkan kita kepada dosa atau melarang kita berbuat kebaikan. Oke. Ustazah, kalau dicerai tapi baikan lagi boleh selang beberapa jam? Boleh, kan masih dalam masa idah. Oke, boleh aja selama 3 bulan, apalagi cuman beberapa jam. Iya banyak ya teman-teman ya. Oke, Ustazah ngeluh dalam hati boleh, tapi jangan sering-sering nanti kita capek ya teman-teman ya. Dalam hati nggak apa-apa. Ngeluh sama orang yang bisa nyemangati kita juga nggak apa-apa. Kita kan punya tuh teman-teman deket yang kita ngeluh, terus dia nanti memotivasi. Nggak apa-apa, yang nggak boleh itu ngomongin orang guys. Ngeluh sesekali, aduh aku capek gimana ya. Terus temannya bilang, nggak apa-apa, capek istirahat, ntar mulai lagi gitu. Yang nggak boleh itu ngomongin orang, ya kan? Ustazah, sholat duha itu paling afdol berapa rakaat? Ya, 12 rakaat lah. Ya kan? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 kali salam. Ya. Kalau seorang laki-laki mengatakan pisah berkali-kali itu talak. Ya, itu talak. Ya, jadi mungkin kemarin belum tahu, ke depan diperbaiki, laki-laki nggak boleh ngomong talak ya. Siap Mbak Yeyen. Zah, kenapa sholat zuhur dan asar itu imamnya tidak mengeraskan suaranya? Wallahu a'lam bishawab. Aku tak tahu jawaban. Kita sami'na wa ata'na saja ya. Karena ada dalil Rasulullah hanya bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti aku sholat ya. Ustazah, kalau zakat mal dikasih ke orang tua, zakat nggak boleh ke orang tua ya. Zakat itu siap Mbak Triple. Zakat itu hanya boleh keluar. Orang tua nggak boleh karena itu adalah apa guys? Tanggung jawab kita. Kalau sholat subuh kesiangan jam 7. Jam 7 boleh sholat kan? Boleh, tapi tetap dosa karena lalai. Terus terusin sholat duha, ya boleh ya. Jam berapapun sholat subuh tetap bangun aja, tetap sholat aja. Mbak Amilin, Mbak Marcelio, ya. Saya udah bareng suami, uang saya yang pegang apa suami wajib ngasih nafkah? Saya sudah bareng suami, uang saya yang pegang. Maksudnya gimana Mbak Eneng? Oh, uang suami istri Mbak yang pegang ya nggak wajib, itu kan uang nafkah ya. Berarti suami nggak perlu lagi ngasih nafkah. Uang siapa lagi? Udah dia nggak ada uang, udah Mbak pegang semua ya kan? Oke. Oke, semoga uang-uang nafkah dari suami teman-teman berkah ya. Jangan mubazir, jangan boros. Ketika di atas, hati-hati ngelolakan uang supaya ketika di bawah kita bisa memanfaatkan uang itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Roda berputar, hati-hati kalau di atas ya, pandai-pandai mengelola keuangan. Ya, suami ngasih nafkah, kadang-kadang suami ngasih nafkah besar kita tidak cukup, ngasih nafkah kecil juga nggak cukup. Ya, jadi kurang-kurangi untuk membeli barang yang tidak kita perlukan. Ya, pandai-pandai uang yang dititipkan suami itu adalah amanah ya. Oke, sedekah subuh boleh jam 7 enggak? Jam 7 udah habis waktu subuh, tapi tetap boleh sedekah. Ya, sedekah subuh itu dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Kalau habis waktu subuh nggak bisa. Kalau suami nggak nafkahin lebih dari 1 tahun. Halo Mbak Neti, lebih dari 1 tahun. Halo Mbak Melisa, Mbak Yanti. Ya jadi gini, apa tadi?
tidak menafkahi lebih dari 1 tahun. Coba teman-teman baca buku nikahnya lagi. Ini buku nikahnya kayaknya habis nikah nggak dibaca nih, ditaruh aja sampai nanti anaknya mau sekolah, ya kan? Atau lupa lah letak buku nikahnya di mana. Di buku nikah itu udah ada keterangan, ya kan? Jika suami tidak menafkahi istri, lalu istrinya tidak ridho, ya, buku nikah aku gadain. Bisa buku nikah digadain, lu ngadi-ngadi Mbak Virgo. Jadi ketika suami tidak menafkahi istri beberapa bulan berturut-turut, lalu istrinya tidak ridho, maka istrinya boleh menggugat. Tapi kalau ridho, maka boleh, nggak ada masalah. Gimana najis yang sudah terlanjur kepel di lantai, najisnya udah kemana-mana lewat pas wudhu, kan udah dipel. Kalau najis kecil cukup dengan percikan air, nggak ada masalah. Zah, tahajud baca ayat pendek Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada rakaat pertama. Rakaat kedua gitu juga, nggak apa-apa teman-teman. Ayat pendek itu bebas. Zakat dikasih ke saudara, selagi dia fakir miskin boleh ya. Siap Mbak Jo. Ustazah, kajian live antum doa akhir apa sampaian buat orang meninggal? Yang mana tuh kajian live dan doa akhir apa sampaian buat orang meninggal? Maksudnya gimana guys? Ustazah, adakah amalan doa ketika kita keluarkan uang? Untuk siapa? Untuk apa nih uangnya? Zah, saya baru tahu kalau hukum cicilan online itu riba. Apakah barangnya masih boleh dipakai? Barangnya pakai aja, ke depan jangan diulang lagi ya teman-teman ya. Oke, oke ya. Ustazah, zakat fitrah beras dicampur setelah tentu ada beras katut. Aduh, teman-teman tulisannya yang benar. Beras katut itu apa tuh, guys? Atau aku nggak ngerti nih bahasanya, bahasa daerah kali ya. Saya mau pindah rumah yang baru selesai dibangun. Apa ada doa? Ya, doa pindah, baca doa itu yang aku sampaikan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu adalah doa ketika kita masuk hutan, masuk rumah baru. Doa terindah, a'udzu bikalimatillahi tammati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Semua makhluk ya teman-teman. Halo Mbak Bulbul. Jadi kalau ada orang yang suka nipu kita, hipnotis kita, orang yang zolim, hasad, iri dengki, dendam sama kita, ya, atau terhindar dari godaan iblis, setan, kemudian guna-guna, sihir, hantu, jin, semua kayak gitu ya kan. Nah teman-teman bacanya ini nih, ini mesti dihafal. Aku udah tegas bilang sama teman-teman ini dihafal. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu cuma doa terhindar dari godaan setan. Tapi kalau ini a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ini semua makhluk Allah. Ya, ular, kalajengking kita terlindung ini ya dari kejahatan para haters misalnya kan, orang-orang kayak gitulah ya, seluruhnya ya. Coba dihafal ya. Oke. Ya. Doa terakhir Ustazah baca apa nyampe buat orang meninggal? Kita mengaminkan di live. Nyampe Mbak. Allahumma fillahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzullahum wa wasi' madakhalahum waqsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Itu artinya bagus ya, teman-teman ya. Allahumma fillahum, ya Allah ampunilah dosa orang meninggal itu, warhamhum, cintailah orang itu, wa'afi wa'fu anhum, maafkan mereka, wa akrim nuzulahum, dan muliakanlah tempat kuburan mereka, wa wasi' madakhalahum, dan luaskan kuburan mereka, waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad, cucilah mereka dengan air yang dingin. Masya Allah, itu arti bagus ya, aminkan saja ya. Ustazah, kalau suami sudah berkali-kali mengucapkan talak, sudah jatuh talak berapa? Tergantung berapa kali. Kalau suaminya nggak tahu, ya udah, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki, bilang sama suaminya jangan ucapkan kalimat talak lagi ya. Siap Mbak Umi Siti, adakah kita doa ketika mengeluarkan uang dalam bentuk apapun? Kalau untuk kebutuhan nggak ada doanya, aja bismillah saja cukup ya. Ustazah, gimana caranya lupain suami orang? Wah, aku belum tahu nih ilmunya teman-teman ya. Sibukkan diri dengan orang-orang yang lebih baik, dengan hal yang bermanfaat ya. Cara ngelupain suami orang ya enggak, aduh.
nggak ada doanya teman-teman ya. Yang jelas sibukkan diri dengan hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Oke ya. Kalau aku pernah di posisiku mungkin aku akan bisa jelaskan ya. Lucu-lucu teman-teman ya. Sehat ya teman-teman ya. Boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Keep moving ya teman-teman ya. Oke. Oke, siap ya. Oke, Ustazah, doa yang lagi mondok. Oke. Doa buat yang lagi mondok. Teman-teman, Robbi habli minas solihin ya. Doakan agar anaknya menjadi anak yang soleh ya. Oke. Suami saya ketagihan tausiahnya Ustazah. Iya, siap. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Tapi walaupun teman-teman ketagihan dengan labnya aku nggak bisa jawab doa supaya melupakan suami orang. Gimana ya caranya ya? Mungkin sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat ya teman-teman ya. Kecuali kalau ada pengalaman, lantang aku ya. Karena ada pula pengalaman. Semoga Allah nggak kasih pengalaman ya. Ustazah, iya. Ustazah terus kalau nggak ada kendala apanya Mbak Nun? Oke, siap ya. Sama-sama Mbak Rima ya, Mbak KS ya. Oke, siap, siap, siap. Tapi itu pertanyaan yang pantas untuk ditanyakan ya, teman-teman ya. Pantas banget untuk ditanyakan. Jadi kalau ada teman-teman dalam posisi kayak gitu, coba keep moving ya, teman-teman. Lakukan hal yang bermanfaat ya, yang lain yang bisa membuat kita lupa. Oke, siap Mbak Ica ya. Oke, siap Mbak Siva, mantep ya jamnya ya. Oke, Mbak Abel, Ustazah, bagaimana cara melupakan istri orang? Wah, ini ikut-ikutan pula ya guys. Gimana lah ini ya kan? Oke, ingat yang lain kan masih ada ya. Ada Mbak Tini ya kan di sini, Masya Allah ya. Ada Mbak Virgo tapi udah expired, udah nggak bisa ya kayaknya. Ya kan ada Mbak Indra, waduh udah habis masa berlakunya, pajaknya juga udah habis ya. Oke, siap ya. Ustazah, kalau istri nyuruh beribadah ke masjid, apakah berdosa? Enggak, haruslah. Suruhlah suaminya ke masjid, ya kan? Siap, Mbak Juarni, ya kan? Tuh ada Mbak Melisa, ya kan? Nah, gitu ya. Suruh suaminya untuk ke masjid. Tapi jangan nyakitin ya. Kalau nasihatin orang nggak boleh nyakitin ya. Iya Mbak Rini, sudah pada kadaluarsa. Gitu ya guys ya, Mbak Sofia tuh ada aku katanya itu pajaknya masih belum habis tuh kayaknya Mbak Sofia. Oke, Ustazah, manakiban boleh isinya kan sholawatan ya. Oke, Mbak Indria, Ustazah, oke, ngaji takut dosa karena belum ngerti. Nah, siap Mbak Patim ya. Ngaji takut dosa karena belum ngerti. Ada dalil. Faqra'ul Qur'ana mastata'tum. Bacalah Quran sesuai dengan kemampuan kita. Kalau teman-teman baca Quran terbata-bata itu nggak apa-apa loh. Ada dalil yang mengatakan al-mahirum bil Quran ma'asafratin kiramim bararah. Siapa yang mantap baca Quran, dia akan dikelilingi malaikat Allah. Terus gimana kalau terbata-bata? Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan siapa yang membaca Quran wa tata'to, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi misyakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Halo Mbak Arfa. Ya, jadi susahnya baca Quran dapat pahala. Jadi nggak ada masalah ya. Pelan-pelan aja. Cari Quran Latin, baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baca Latinnya, baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca Latinnya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Siva, jamnya kapan di Spilzah? Ya, nanti setelah tanya jawab aku spill ya Mbak Siva ya. Ustazah, ada apa? Kalau anak lahir belum mampu akikah, hanya bersedekah, enggak apa-apa. Akikah enggak wajib guys. Halo Mbak Yayet, akikah itu umur 7, 14, 21 hari hukumnya sunnah muakkad. Tapi setelah itu hukum akikahkan anak itu sunnah sampai dia baligh. Ya, sampai dia baligh. Enggak wajib. Ustazah, Jabariyah dan Qadariyah apa contohnya? Wow, ini berat teman-teman. Aku khawatir teman-teman jadi nggak nyambung nanti ya. Aliran Jabariyah itu adalah yang menganggap bahwa Allah lah yang menguasai. Kalau kita nyuri berarti nyurinya dari Allah. Kalau kita zina itu udah takdirnya dari Allah. Kalau Qadariyah itu adalah Qadariyah yang menyatakan bahwa ada alam yang dikuasai dan ada alam yang menguasai. Ya, contoh, kalau kita nyuri itu pilihan kita.
kita dilahirkan perempuan itu dari Allah. Kalau kita makannya bergizi atau tidak itu pilihan. Tapi kalau kita dilahirkan mata biru, mata coklat itu pilihan Allah. Qadariyah dan Jabariyah ini adalah pelajaran yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Dan sebenarnya tidak terlalu ada hubungan dengan amalan sehari-hari. Oke, Ustazah, waktu sholat berjamaah di saat imam baca Al-Fatihah, kita ikut menirukan. Itu gimana Ustazah? Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Share-share tautan, tap-tap layarnya, aku jelaskan tentang cara sholat berjamaah. Ya ini kayaknya masih ada yang baru mampir ya. Oke, aku jelaskan dulu. Ketika imam baca iftitah, maka makmum baca iftitah. Oke. Kemudian ketika imam baca Al-Fatihah, maka makmum dengar diam. Oke. Ketika imam baca ayat pendek, maka makmum baca Al-Fatihah. Oke. Ketika imam belum selesai ayat pendek, makmumnya selesai Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Ketika imamnya sudah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, makmumnya ruku ikut imam saja. Aku ulang ya. Ketika imam baca iftitah, kan makmum baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum dengar. Ketika imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam belum selesai ayat pendek, makmum udah selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Ketika imam udah selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum langsung ruku ikut imam. Nggak usah diteruskan Al-Fatihahnya. Oke, mantap ya. Semoga paham ya. Kalau nggak paham, udah diulang 2 kali, jewer telinga sendiri, angkat kaki sebelah ya. Ustazah, saya suka gimana Mbak Oma? Ustazah, gimana cara mandi taubat? Mandi taubat itu sunnah, caranya kayak sholat, kayak mandi wajib aja. Siap Mbak Gadis, Mbak Mentari, Mbak Ririn, Mbak Mamah Winda. Bilang paham, biar nggak jewer telinga sendiri. Langsung cepat bilang paham pula. Siap Ustazah. Kalau sholat sunnah, boleh tak berdoa dalam sujud terakhir? Boleh. Ya, doa sujud terakhir itu boleh saat sholat sunnah dan sholat wajib, nggak ada masalah. Kalau lupa kunut, apa harus sujud sahwi? Mbak Rika, tidak harus. Sujud sahwi itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tak disunahkan oleh Imam Hanafi. Mbak Riris, cari aman. Langsung bilang paham. Kripto halal atau haram? Kripto nggak boleh, karena jelas. Beda dengan saham. Kalau saham emitennya jelas ya. Ustazah, uang dipegang istri, ya, tapi memberi orang tua nggak izin. Gimana? Tergantung ya teman-teman ya. Kalau suaminya sudah menyerahkan sepenuhnya dan mengizinkan, dek, ini pakailah, terserah kamu buat apa, itu nggak perlu izin. Tapi kalau dia selalu minta laporan, perlu izin ya. Air liur kencing nggak najis kan ya? Air liur kencing tidak najis, ya. Air liur kencing tidak najis, ya. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah pernah